Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahim dengan NIM 201240007 beserta dua rekan saya Torik Almahdi dengan NIM 201240004 dan Nurul Hidayah 201240019. Kali ini kami akan membahas salah satu artikel yang berjudul Stability and Hope Bifurcation of a Modified Leslie Gower Predator Prey Model with Smith Grow Rate and BD Functional Response. Yang menjadi latar belakang dari artikel ini adalah adanya keterbatasan model Leslie Gower dan model logistik, di mana model Leslie Gower klasik mengasumsikan bahwa U tidak akan sama dengan 0. Akan tapi dalam sistem biologi alami, spesies mangsa dapat mengalami kepunahan total. Untuk mengatasi hal ini, perlu modifikasi Leslie Gower dengan menggunakan istilah respon fungsional. Dan untuk keterbatasan dari model logistik tradisional menggunakan fungsi pertumbuhan, di mana tingkat pertumbuhan rata-rata adalah fungsi linear dari mangsa. Asumsi ini tidak realistis untuk populasi dengan makanan terbatas, terutama di bawah pengaruh racun lingkungan. Oleh karena itu, model Leslie Gower Predator Prey dalam artikel ini dimodifikasi dengan menggunakan istilah respon fungsional untuk menggambarkan bagaimana pemangsa mengonsumsi mangsa yang akan memberikan representasi yang lebih komprehensif dan realistis tentang dinamika populasi dalam ekosistem. Model ini menggabungkan elemen-elemen penting yaitu respon fungsional Beddington DeAngelis dan fungsi pertumbuhan Smith. Pengembangan model ini bertujuan untuk menangkap kompleksitas bagaimana pemangsa dan mangsa berinteraksi, termasuk faktor-faktor seperti tingkat konsumsi dan pengaruh kepadatan populasi, dan juga untuk mempelajari perilaku dinamis, di mana model ini memungkinkan untuk mempelajari berbagai perilaku dinamis seperti stabilitas, bifurkasi Hopf, dan ketidakstabilan Turing yang penting untuk memahami bagaimana populasi berubah dan berevolusi. Adapun model yang diberikan adalah model Predator-Prey modifikasi Leslie Gower dengan tingkat perubahan Smith dan respon fungsional BD sebagai berikut. Dengan U adalah populasi prey, V adalah populasi predator, A, M, K, delta, dan C merupakan parameter yang positif. Selanjutnya, untuk mendapatkan titik equilibrium, persamaan-persamaan dari model di atas kita sama dengan 0 kan, sehingga diperoleh 4 titik equilibrium, yaitu E0 di titik 0,0, E1 di titik 1,0, E2 di titik 0, K per C, E3 di titik U hat, V hat, dengan U hat sama dengan C tambah 1 kurang M per MA tambah C tambah 1, dan V hat sama dengan U tambah K per C. Saya Nurul Hidayah akan melanjutkan presentasi dan akan membahas mengenai analisis kestabilan dan bifurkasi Hall. Untuk analisis kestabilan dari masing-masing titik equilibrium dari sistem ditentukan dengan matriks Jacobian. Dengan memisalkan do U per do T sama dengan fungsi F dan do V per do T sama dengan fungsi G, diperoleh matriks Jacobian dengan entry-entrynya disajikan sebagai berikut. Kemudian ditinjau kestabilannya di masing-masing titik tetap. Untuk titik tetap E0 diperoleh matriks Jacobian dengan nilai eigennya adalah 1 dan negatif delta. Dengan demikian, solusi titik tetap E0 bersifat tidak stabil bertipe saddle point. Selanjutnya, untuk titik tetap E1 diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut dengan persamaan karakteristiknya sebagai berikut. Diperoleh bagian real dari semua nilai eigennya adalah negatif. Dengan demikian, solusi titik tetap E1 bersifat stabil asintotik. Kemudian untuk titik tetap E2 diperoleh matriks Jacobian dengan trace dan determinannya. Namun dari trace dan determinan ini belum dapat diklasifikasikan kestabilannya, sehingga kita meninjau dua kasus. Untuk kasus yang pertama, jika negatif delta ditambah delta M per 1 ditambah C positif, maka solusi titik tetap E2 bersifat stabil asintotik. Namun jika negatif delta ditambah delta M per 1 ditambah C adalah negatif, solusi titik tetap E2 bersifat tidak stabil bertipe saddle point. Selanjutnya, untuk titik tetap E3 diperoleh Jacobian beserta trace dan determinan dari Jacobiannya. Dan untuk mempermudah perhitungan, peneliti menggunakan B0 yang sama dengan 1 dikurang 2 U hat dikurang A U hat kuadrat per 1 dikurang A U hat kuadrat dikurang M V hat kuadrat ditambah M V hat K dibagi dengan U ditambah V ditambah K kuadrat. Diperoleh trace dari Jacobiannya adalah B0 dikurang delta. Nah, karena parameter C, A, M, K, dan delta semuanya adalah parameter positif, dapat disimpulkan jika deltanya besar dari 0, maka titik tetap E3 bersifat stabil asintotik. Namun, jika nilai delta lebih kecil dari 0, maka titik tetap E3 adalah tidak stabil.
Namun jika deltanya adalah sama dengan B0, maka bifurkasi Hopf muncul pada titik tetap E3. Selanjutnya akan ditinjau bifurkasi Hopf dari sistem yang diberikan. Yang pertama, untuk syarat terjadinya bifurkasi Hopf, di mana bagian real dari nilai Eigen adalah 0 dan bagian imajiner dari nilai Eigen tidak 0, dengan syarat transversal diperoleh negatif seperdua yang kurang dari 0, sehingga bifurkasi Hopf muncul pada titik tersebut. Nah, untuk mengetahui jenis bifurkasi Hopf, apakah bifurkasi Hopf subkritikal atau superkritikal, peneliti meninjau berdasarkan teorema Poincare-Adronov. Namun, terlebih dahulu, peneliti menghitung koefisien dari CB0 yang merupakan kestabilan dari solusi periodik bifurkasi dan mu bintang yang menjadi arah dari bifurkasi Hopf. Dengan CB0 disajikan sesuai dengan persamaan dan diperoleh mu bintang sama dengan negatif CB0 per M aksen B0. Nah, berdasarkan teorema Poincare-Adronov dapat disimpulkan bahwa dengan parameter delta yang positif dan CB0 adalah kestabilan dari solusi periodik bifurkasi dan mu bintang menjadi arah bifurkasi Hopf, dapat disimpulkan jika CB0 bernilai negatif, maka solusi periodik hasil bifurkasi bersifat stabil dan arah bifurkasi Hopf adalah superkritikal. Namun jika CB0 bernilai positif, maka solusi periodik hasil bifurkasi bersifat tidak stabil dan arah bifurkasi Hopf adalah subkritikal. Selanjutnya, saya Torik Almahdi akan melanjutkan pembahasan ke simulasi numerik. Adapun beberapa nilai parameter yang diambil adalah sebagai berikut. Nilai parameter ini akan menghasilkan nilai B0 yaitu 0,1934. Selanjutnya akan dibandingkan untuk beberapa nilai delta terhadap B0. Untuk nilai delta yang lebih besar dari B0, maka ketika semua parameter bernilai positif, dan titik equilibrium yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dan titik ini bersifat stabil asimptotik. Jika dilihat trajektori di masing-masing prey ataupun predator, maka keduanya akan mengalami osilasi yang bisa kita lihat bahwasanya konvergen ke suatu nilai. Adapun berikut adalah trajektori ataupun diagram fasenya untuk hubungan predator dan prey. Sistem akan berbentuk spiral yang stabil. Pola spiral menandakan bahwa sistem berada dalam keadaan stabil asimptotik, di mana populasi mendekati keseimbangan setelah beberapa siklus osilasi. Lintasan tersebut menunjukkan bahwa populasi predator dan prey berosilasi dalam fase tertentu, tetapi akhirnya mencapai titik keseimbangan yang bersifat stabil. Untuk nilai delta yang kurang dari B0, maka akan menghasilkan nilai titik equilibrium sebagai berikut. Dan titik ini bersifat tidak stabil berikut hubungannya, yaitu di mana trajektori prey ataupun predator mengalami osilasi secara tidak konvergen. Bisa kita lihat bahwasanya osilasinya akan terus naik turun tanpa menuju ke suatu nilai. Dan berikut adalah diagram fasenya, di mana sistem menunjukkan stabilitas periodik dan populasi predator dan prey terus berosilasi dalam siklus stabil tanpa konvergen ke titik equilibrium yang tetap. Sistem ini memiliki lintasan fase yang osilasi populasi predator dan prey-nya cukup lebar, dan bisa kita lihat bahwasanya lintasan ini memiliki orbit yang tertutup yang bisa disebut dengan limit cycle. Dan untuk nilai delta sama dengan B0, kita bisa lihat bahwasanya sistem dari diagram fase ini memiliki lintasan spiral untuk menuju ke suatu wilayah di sekitar titik pusat. Spiral ini menandakan adanya osilasi populasi predator dan mangsa yang berangsur-angsur terfokus. Pola ini merepresentasikan dinamika stabil secara asimptotik pada kondisi mendekati batas bifurkasi, yaitu karena delta berada tepat di nilai bifurkasi kritis, yaitu delta sama dengan B0, sistem berada dalam transisi antara stabilitas asimptotik dan bifurkasi periodik. Dan kita bisa lihat bahwasanya limit cycle juga terjadi ketika delta sama dengan B0. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai jenis bifurkasi. Berdasarkan hasil simulasi numerik dan analisis fase diagram, dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan supercritical Hopf bifurcation karena yang pertama, orbit limit yang muncul untuk delta kurang dari B0 itu bersifat stabil. Dan ketika deltanya lebih besar dari B0, sistem stabil di titik equilibrium tanpa osilasi. Dan tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan yang mendukung bifurkasi subkritikal. Pola transisi yang halus, orbit limit stabil, dan stabilitas titik keseimbangan adalah setelah melewati B0 adalah karakteristik khas dari supercritical Hopf bifurcation. Dan kesimpulan pada pembahasan ini, yang pertama, adanya bifurkasi Hopf terbukti dengan munculnya solusi periodik stabil di sekitar titik equilibrium E3. Bifurkasi ini mengindikasikan kondisi di mana predator dan mangsa dapat terus hidup berdampingan dengan perilaku populasi yang berosilasi, atau bisa kita sebut dengan kondisi koesis.
Dan analisis ini menekankan pentingnya memahami bagaimana perubahan parameter model mempengaruhi stabilitas dan dinamika interaksi predator-prey serta mengimplikasikan terhadap keberlangsungan ekosistem. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.